Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permatasari, NPM 1811070057. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi UAS evaluasi pembelajaran RA. Baik, di sini saya akan meresum tentang penilaian otentik. Penilaian otentik. Penilaian otentik atau asesmen merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Penilaian otentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi. Kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diunjuk kerjakan dalam kegiatan berpikir dan bertindak dalam suatu persoalan yang dihadapi. Kemendikbud dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum menjelaskan bahwa istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Kunandar mengungkapkan bahwa penilaian otentik merupakan kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai secara nyata, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang ada. Sementara itu, Udin Syarifuddin Saud mendefinisikan penilaian otentik sebagai proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. B. Ciri-ciri penilaian otentik. Yang pertama, harus mengukur aspek pembelajaran yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, harus mengukur aspek kinerja atau performan secara karya yang dihasilkan. Yang kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam penilaian guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kompetensi proses peserta didik serta melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, menggunakan berbagai teknik sesuai tuntunan kompetensi, serta menggunakan berbagai sumber ataupun data yang bisa digunakan sebagai sumber penilaian. Yang keempat, tes hanya salah satu alat mengukur data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif yang tidak diandalkan tes semata. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan berbagai kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Yang keenam atau yang terakhir, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. C. Prinsip-prinsip penilaian otentik. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan berhasil dengan kata baik apabila dalam pelaksanaannya berpegang pada prinsip. Adapun prinsip-prinsip penilaian otentik diantaranya ada 3, yaitu prinsip keseluruhan, prinsip keseimbangan, dan prinsip objektivitas. Dalam penilaian otentik, gambaran perkembangan belajar siswa harus diketahui oleh guru agar guru mengetahui proses belajar yang telah dilaksanakan. Sebab apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasi bahwa siswa mengalami kemacetan belajar, maka guru bisa mengambil tindakan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Di antaranya yang pertama, objektif. Berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor objektivitas penilaian. Yang kedua, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu, dan kegiatan pembelajaran dan kesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan pelaksanaan dan pelaporannya. Yang keempat, transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel, berarti penilaian dapat bertanggung jawab kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang keenam, edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.
Adapun prinsip lainnya yaitu yang pertama, penilaian harus mengukur semua aspek pembelajaran mulai dari proses, kinerja, dan produk. Yang kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pelajaran berlangsung. Yang ketiga, menganut berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes merupakan salah satu alat pengukur data penilaian. Yang kelima, tugas harus sesuai kehidupan nyata siswa yang dialami. Yang keenam, mengacu ketidakmampuan. Yang ketujuh, proses berkelanjutan. Yang kedelapan, didaktis atau tes dan non-tes. Yang terakhir, menggali informasi atau keputusan dan umpan balik. D. Tujuan penelitian otentik. Implementasi penilaian otentik merupakan suatu yang tepat dilakukan oleh pemerintah kepada guru di sekolah. Tujuan dari penilaian otentik menurut Kunandar diantaranya sebagai berikut. Yang A. Melacak kemajuan siswa. B. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa. Yang C. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Yang D. Menggali umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Menurut Daryanto dan Hari Sudjendro menyatakan bahwa penilaian otentik memiliki beberapa tujuan, di antaranya menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa, membantu dan mendorong guru untuk mempelajari siswa lebih baik, menentukan strategi pembelajaran, akuntabilitas lembaga, dan meningkatkan kualitas pendidikan. E. Manfaat penilaian otentik. Selain itu, ada pendapat dari para ahli terkait manfaat penilaian otentik sebagai yang dikemukakan oleh Muller, yaitu A. Memungkinkan adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui hasil capaian kinerja peserta didik sesuai pembelajaran yang telah diajarkan. B. Memberi kesepakatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil pembelajaran. C. Memungkinkan terintegrasinya dari tahapan pengajaran, belajar, dan juga penilaian. D. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menampilkan hasil belajarnya, unjuk kerjanya yang mereka anggap baik. Sedangkan menurut Diner Hart menyatakan beberapa kelebihan dari penilaian otentik, di antaranya yang pertama, siswa berperan aktif dalam proses penilaian. Yang kedua, tugas yang digunakan dalam penilaian otentik lebih menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sifat lebih positif terhadap sekolah dan belajar. Keempat, penilaian otentik lebih menekankan siswa untuk belajar mengajar. Yang kelima, penilaian otentik menemukan cara baru bahwa dirinya sedang dievaluasi dan dihadapi tahap perbaikan. Selanjutnya, peran guru lebih khusus untuk memahami pengetahuan dan juga keterampilan yang harus dipersiapkan dulu dari awal. Yang terakhir, dengan penilaian otentik, peserta didik dapat memulai sesuatu dari skala awal dan akhir. Yang terakhir, keunggulan dan kelemahan penilaian otentik. Adapun keunggulan penilaian otentik menurut Kokom Komalasari diantaranya sebagai berikut. A. Penilaian otentik digunakan sebagai pengumpulan informasi terkait kemajuan dan perkembangan belajar siswa, baik formal maupun informal yang diadakan dalam suasana menyenangkan. Yang kedua, prestasi belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi prestasi atau kemampuan yang dimiliki siswa dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. Jadi penilaian murni dari masing-masing individu. Yang ketiga, pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara agar gambaran tentang perkembangan belajar siswa dapat lebih terdeteksi oleh guru. Yang keempat, siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang kelima, pengumpulan informasi digunakan untuk menentukan perlu tidaknya suatu bantuan yang diberikan kepada siswa secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Yang keenam, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang ketujuh, kriteria penilaian karya siswa dapat dibahas guru dengan siswa sebelum karya tersebut dikerjakan. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, lebih membutuhkan waktu dan intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Yang kedua, cukup mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara
legal. Yang ketiga, lebih menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Yang keempat, sifat subjektif dalam pemberian nilai yang dilakukan guru akan cenderung lebih menjadikan kebiasaan. Yang kelima, sifat penilaian yang unik menjadi tidak dikenali siswa. Yang keenam, bersifat tidak praktis. Dalam penilaian tersebut, siswa yang lumayan banyak dalam satu kelas. Yang terakhir, tantangan bagi seorang guru untuk mengembangkan berbagai jenis materi agar berbagai kisaran tujuan pembelajaran berdasarkan KD yang telah ditetapkan. Baik, itu saja yang dapat saya rangkum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.